Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas rencana salah satu bank besar di Indonesia yang pastinya bakal menguntungkan para investor. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice. So silakan simak sampai akhir guys ya. Bank BRI sedang mengajukan untuk pembagian dividen setiap kuartalan. Bank BRI juga berharap bahwa otoritas mengizinkan untuk desain pembagian dividen setiap triwulannya. Nah, sebenarnya pembagian dividen setelah rilis laporan keuangan ini sudah pernah dilakukan guys ya oleh salah satu perusahaan batubara milik grup Sinarmas ya. Teman-teman tahu sendiri sahamnya adalah saham Games. Yang mana saham Games ini sudah melakukan guys ya pembagian dividen interim itu setiap rilis laporan keuangan. Jadi Q1 rilis langsung bagi dividen interim, kuartal 2 rilis langsung bagi dividen interim. Nah, sebenarnya hal ini juga sedang diajukan guys ya oleh BBRI sehingga kedepannya ada kemungkinan saham-saham perbankan juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu selalu membagikan dividen setiap kuartalan atau setiap 3 bulanan ya guys ya. Nah, hal ini sangat menarik ya kita bahas di video ini, di mana PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mengusulkan kepada Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan juga OJK atau Otoritas Jasa Keuangan agar perseroan bisa membagikan dividen setiap triwulanan atau 3 bulan sekali guys ya, untuk menghindari pembagian dividen atau pembagian keuntungan ya berbentuk dividen dengan nominal yang besar dalam bentuk dividen final. Nah, di sini kita melihat guys ya bahwa tujuan dari pembagian dividen setiap 3 bulan adalah untuk menghindari pembagian dividen dengan nominal yang besar ya dalam bentuk dividen final. Berapapun laba BRI layak untuk dibagi dalam bentuk dividen. Karena buat apa ditahan ya, kata Direktur Utama BBRI. Kami tidak butuh lagi modal. Karena untuk bertumbuh itu modal kami sudah cukup kuat ya guys ya. Nah, ini sebenarnya pernyataan yang cukup berani dan kita pun senang gitu guys ya dengan adanya rencana ini. Dimana teman-teman juga harus paham ya, ketika pembagian dividen ini bisa dilakukan secara bertahap, maka yang pertama adalah teman-teman tidak perlu menunggu setahun sekali atau setahun 2 kali ya untuk menerima dividen gitu ya dari perusahaan yang teman-teman investasi, yang artinya teman-teman akan sering dapat dividen dari saham BBRI ya. Di sini kita memang bahas BBRI yang sedang mengajukan hal tersebut ya terhadap otoritas keuangan di Indonesia. Jadi teman-teman nanti kemungkinan akan sering dapat dividen setiap rilis laporan keuangan BBRI. Nanti teman-teman juga akan dapat dividen interimnya gitu ya. Lalu yang kedua, dividen yang dibagikan secara bertahap ini akan membuat dividen trap itu sangat kecil. Bahkan ketika terjadi dividen trap, misalkan gini guys ya, misalkan dividen interim itu setiap dibagikan 1,5% misalkan ya. Jadi kalau digabung ya sekitar 6%-an gitu ya. Nah, jadi ketika nanti dibagikan secara bertahap ya 4 kali pembagian dividen dengan dividen interim yang dividen yieldnya hanya 1,5% saja, ini contoh saja, nanti dividen trapnya pun tidak akan terasa gitu guys ya, hanya akan terasa sebagai normal correction saja seperti itu. Jadi tidak akan terasa dividen trap yang terlalu dalam gitu guys ya. Meskipun ketika pembagian dividen final pun saham-saham perbankan ini biasanya bisa langsung naik lagi gitu guys ya setelah pembagian dividen final. Jadi ini merupakan kabar yang gembira ya. Saya cukup senang dengan adanya pemberitaan ini dan semoga otoritas keuangan di Indonesia baik itu OJK dan lain-lain ini bisa merestui ya guys ya untuk BBRI bisa bagi dividen setiap triwulanan atau setiap kuartalan setelah rilis laporan keuangannya seperti itu. Nah, jadi untuk BBRI kalau misal kita perhatikan guys ya, saham yang sangat rutin bagi dividen ya untuk saat ini 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei ya guys ya, biasanya di bulan Mei untuk pembagian dividen final BRI, dan di awal tahun ya kisaran bulan Desember dan Januari untuk pembagian dividen interimnya. Untuk BBRI hari ini masih close di harga yang sama di 5.175 guys ya, meskipun hari ini kita melihat memang marketnya cukup wait and see ya. Nanti kita akan bahas lah ya apa sih yang terjadi terhadap market IHSG pada hari ini. Jadi untuk BBRI dalam 10 tahun terakhir ya guys ya, secara seasonality kita melihat memang pada bulan September probabilitas kenaikannya ini cukup
50-50 ya guys ya, 50% saja. Jadi untuk BBRI kita belum bisa predik nih apakah BBRI akan sustain dan naik sampai di bulan September, atau ada kemungkinan akan sideways ya, akan turun lalu naik lagi gitu guys ya, sampai nanti ya window dressing dan pembagian dividen final. Karena kembali lagi ya, skenario untuk pembagian dividen setiap triwulanan ini belum direalisasikan. Jadi untuk saat ini BBRI masih bagi dividen itu 2 kali dalam 1 tahun gitu guys ya. Nah ini juga sebenarnya mengikuti langkah dari saham yang sempat ya membagikan dividen setiap rilis laporan keuangan, yakni saham Games, di mana hari ini adalah ex-date dividen untuk saham Games ya. Hari ini sempat turun ya ke level 3.200-an guys ya, tapi mulai naik lagi dan bisa bangkit lagi ke level 3.500-an ya untuk saham Games-nya. Nah, jadi yang menarik dari saham ini adalah secara tidak terduga saham Games itu bisa langsung bagi dividen guys ya. Ini adalah untuk dividen final yang dibagikan di 28 Mei 2024. Tapi tiba-tiba setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 1 2024, langsung bisa bagi dividen gitu guys ya. Jadi terima laba bersih langsung dibagikan ya kepada para investor dan juga para pengendali dari saham Games ini yang menerima dividen dengan porsi yang paling banyak gitu guys ya, dibandingkan dengan investor dividen yang diterima oleh investor retail seperti itu. Jadi ketika sebuah perusahaan bagi dividen, sebenarnya yang paling diuntungkan, yang mendapatkan porsi terbesar ya guys ya dari pembagian dividen tersebut adalah pengendalinya, bukan investor retail. Investor retail itu ya hanya icip-icip saja gitu guys ya. Nah itu pun juga terjadi ya, berlaku juga di BBRI, di mana ketika BRI bagi dividen secara rutin ya, baik itu 2 kali dalam setahun ataupun nanti setelah terrealisasi bisa 4 kali dalam 1 tahun ya guys ya, maka yang paling diuntungkan itu sebenarnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pengendali dari saham BBRI seperti itu. Nah, jadi pada kuartal 1 2024 ini Games ya bisa bagi dividen Rp410 per saham, dan pada kuartal 2 bisa langsung bagi dividen lagi ya guys ya, Rp397 per saham. Apakah kuartal 3 bisa bagi dividen lagi, nanti kita lihat ya. Tapi selama menguntungkan ya, selama kuartal 3-nya nanti profitable ya guys ya, kemungkinan Games pun bisa bagi dividen lagi ya, dividen interim yang ketiga gitu guys ya. Nanti dilanjutkan dengan dividen final di tahun 2025 nanti setelah rilis laporan keuangan pada kuartal 4 ya guys ya. Semoga saja seperti itu. Oke guys, lalu Erick Thohir ya guys ya, sebagai kepala dari Menteri BUMN juga menargetkan dividen dari perusahaan-perusahaan BUMN itu harus mencapai 90 triliun, yang mana ini angkanya lebih tinggi daripada tahun 2024 ini ya guys ya. Ini untuk era Prabowo Gibran tentunya. Nah jadi beberapa waktu sebelumnya pun sempat kita bahas ya, bahwa Bapak Erick Thohir ini selalu ya guys ya menargetkan penerimaan dividen yang lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, teman-teman juga tahu ya, perusahaan BUMN kan harga sahamnya rata-rata belum naik guys ya. Ada saham BBRI, BBNI yang baru setengah jalan gitu guys ya. Lalu ada saham Antam, lalu ada saham Telkom juga, dan kita berharap juga ke depannya untuk saham Inco ya guys ya. Semoga Inco ke depannya juga bisa rutin bagi dividen nih ya untuk BUMN gitu ya. Nah, jadi untuk Inco, kita melihat terakhir bagi dividen itu di 15 Mei 2023 guys, untuk tanggal kemudian terakhirnya, bagi sekitar Rp89,6 per saham ya. Nah, tapi setelah diakuisisi oleh Main ID atau dimiliki oleh BUMN, nah kita berharap Inco pun ini bisa bagi dividen rutin ya guys ya untuk kedepannya, sehingga target Erick Thohir yang mentargetkan dividen dari BUMN itu sebesar 90 triliun ini bisa terrealisasi. Lalu di sini kita akan membahas juga terkait dengan laba bersih saham BRIS ya guys ya, yang mengalami kenaikan 20,28% pada semester 1 2024, tepatnya di kuartal 1 dan juga kuartal 2, di mana segmen consumer ini menjadi kunci guys ya. Kalau misalkan kita lihat ya, memang segmen yang mendominasi pendorongan laba bersih ini adalah segmen gabungan ya guys ya, yang memiliki yield yang bagus dan juga kualitas yang paling bagus. Sekarang memang segmen yang paling mendominasi adalah segmen consumer ya guys ya. Dan lebih lanjut ada penyokong utama dari segmen tersebut adalah nasabah payroll base ya, alias berbasis sistem penggajian gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang melakukan penggajian ini melewati saham BSI ya, atau
Bank BSI atau BRIS gitu ya, yang mengelola 1,3 juta nasabah payroll hingga bulan Agustus 2024 ini. Nah, ini juga menjadi sentimen positif ya untuk teman-teman yang masih hold saham BRIS yang sudah ambil di harga bawah gitu ya untuk saham BRIS-nya, karena kita sempat melihat BRIS ini juga sempat tertekan ya di beberapa waktu yang lalu. Secara year to date juga sudah naik 48,85% ya guys ya. Sempat menyentuh kembali level 2000-an namun bisa bangkit kembali dan masih sideways sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang sudah ambil saham RIS di harga 1.600 sampai 1.700-an, ini masih sangat layak ya untuk teman-teman hold ya guys ya, seperti itu. Di mana laba bersihnya pada kuartal 1 dan juga kuartal 2 2024 ini rata-rata mengalami kenaikan guys ya, seperti yang tadi kita lihat di pemberitaan. Di kuartal 1 naik ya dari 1,4 triliun menjadi 1,7 triliun. Pada kuartal 2 juga mengalami kenaikan dari 1,3 menjadi 1,6 triliunan. Nah, lalu untuk PE ratio-nya di angka 17 kali dengan PBV 2,87 kali guys ya. Ini sebenarnya valuasi yang cukup premium, tapi kita melihat untuk pertumbuhan saham BRIS ya atau Bank BSI juga masih cukup besar ya untuk kedepannya. Semoga saja bisa memberikan efek yang bagus guys ya terkait dengan pembagian dividen pun ya kita berharap dividen dari BRIS ini juga bisa lebih tinggi lagi karena profitabilitas saham BRIS ini juga cukup tinggi ya di angka 28%-an, tapi PR-nya adalah dividen yield dari BRIS ini dinilai cukup rendah ya guys ya, hanya sekitar 0,7 sampai 1%-an saja. Lalu dari return on asset yang ke 1,7% dan return on equity 15%-an. Lalu ada beberapa corporate action juga ya terkait dengan saham BRIS ini yang juga bisa kita lihat guys ya, di mana Bank BNI ya akan melakukan divestasi terhadap saham BRIS ini. Untuk pengendali dari saham BRIS ada PT Bank Mandiri Persero Tbk ya sebagai pengendali memegang paling banyak 51,47%. Lalu ada Bank Negara Indonesia atau BNI yang memegang 23,24% dan BRI memegang 15,38%. Jadi ketika ya BRIS ini bagi dividen maka yang akan kecipratan cash flow-nya itu adalah pengendalinya, yaitu adalah Bank Mandiri, Bank BNI dan juga Bank BRI ya guys ya. Namun Bank BNI akan melakukan divestasi nih terhadap saham BRIS yang kemungkinan ya ketika melakukan divestasi ini pun dilakukan secara bertahap ya guys ya ke beberapa pihak yang memungkinkan untuk mengakuisisi atau membeli saham BRIS dari BNI seperti itu. Tapi tujuan BNI mendivestasi saham BRIS ini dikarenakan BNI ini membutuhkan dana yang lebih besar lagi guys ya untuk mengembangkan anak usahanya. Jadi wajar ya guys ya BNI melakukan divestasi terhadap saham BRIS ini. Seperti itu guys ya beberapa sentimen yang positif dari sektor perbankan ya, ada dari saham BRI yang mana sedang meminta ya restu dan juga izin terkait dengan desain pembagian dividen setiap triwulan yang di sini saya cukup senang ya guys ya sebagai holder saham-saham big banks gitu ya. Kita pun turut senang lah kalau misalkan saham-saham perbankan ini diizinkan untuk bagi dividen setiap kuartalnya seperti itu. Lalu untuk saham BRIS juga tadi kita lihat labanya mengalami kenaikan yang signifikan ya 20,28% pada semester 1 2024. Nah, ini adalah saham-saham yang sangat layak untuk di hold untuk investasi jangka panjang dan juga dividen investing tentunya. Oke guys, mungkin cukup sekian guys ya video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.